Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati dengan NIM 2109803. Kelas 1C Prodi PGST UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah sebuah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sumber asumsi ini adalah agama, filsafat, hukum, dan ilmu. Pada landasan pendidikan terdapat landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik dalam pendidikan. Tujuan dari landasan religius pendidikan ini adalah semua proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat dan makna yang hakiki. Sumber pada landasan ini seperti Al-Quran, hadis, buku education theory, Quranic outlook, dan lain sebagainya. Lalu ada landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan ini berisi tentang gagasan-gagasan atau konsep-konsep yang bersifat normatif dan preskriptif. Kenapa demikian? Karena landasan ini tidak berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang apa adanya atau faktual, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan, yaitu ideal, yang disarankan oleh filsuf tertentu yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Aliran filsafat dalam landasan ini seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, menurut penganut realisme bahwa pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman indera. Lalu di dalam landasan pendidikan juga terdapat landasan psikologis pendidikan. Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Dalam psikologi pendidikan terdapat bentuk dari landasan psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan terkait tahapan perkembangan dari masa bayi, masa anak, masa pubertas, dan masa adolesen. Yang kedua yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain, serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang ketiga adalah psikologi sosial. Psikologi sosial yaitu psikologi yang mempelajari tentang seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.